Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianto. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani dari tim horor Sang Hyang TV. Di sini sudah ada Ki Saka Arahna dan juga Bang Adi yang mungkin di sini mereka akan menemani saya. Jadi di sini kita bertiga akan membahas tentang sosok kuntilanak. Jadi di sini saya dan mereka berdua akan membahas tentang cerita sosok kuntilanak yang mungkin sudah tersebar di masyarakat luas. Gimana tanggapan mereka? Pokoknya ikutin terus video ini sampai habis ya. Oke, di sini saya akan bertanya kepada Bang Adi, gimana tanggapan Bang Adi ini tentang cerita atau sosok kuntilanak yang selama ini sudah menghantui masyarakat kita. Jadi kalau menurut saya yang namanya kuntilanak itu ada beberapa versi sih Bang ya. Oke. Jadi menurut orang-orang kuntilanak itu yang awalnya mati karena hamil terus dia mati itu jadi kuntilanak konon katanya. Ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya kuntilanak itu bentuknya seperti manusia, tingginya seperti manusia. Tapi pengalaman saya beberapa tahun silam, jadi kuntilanak itu kecil. Jadi kuntilanak kecil seperti anak kecil lah. Jadi dia itu punya rambut panjang, panjangnya itu melewati kaki, terus dia punya moncong. Jadi kalau bahasa kampungnya itu getok ya. Iya, kalau bahasa kampung itu getok. Itu kayak bebek bentuknya. Dan itu saya pernah melihat. Jadi pas waktu malam itu saya bersama teman-teman saya itu melakukan sebuah ekspedisi, tepatnya pas jam 2 malam. Itu secara kebetulan saya juga awalnya heran gitu. Ada yang terbang putih, terus rambutnya panjang. Pas saya nanya ke teman-teman saya itu apa? Kalau teman-teman saya yang ya bisa dibilang indigo lah, dia bisa ngeliat kayak gitu, itu kuntilanak. Saya sempat heran kok kuntilanak bentuknya seperti ini gitu kan. Cuman kata dia emang kuntilanak itu aslinya seperti itu. Karena di kampung dia pun sering kejadian ada yang menampakkan gitu sosok kuntilanak kayak gitu. Itu emang ada beberapa versi sih Bang ya. Ya saya tidak menyalahkan bahwasanya orang-orang kuntilanak itu bentuknya seperti ini, tidak. Jadi mungkin itu menurut pandangan saya dan pandangan orang itu pasti berbeda-beda. Iya benar. Soalnya memang selama ini kan masyarakat itu menganggapnya bahwa kuntilanak itu dia tinggi, sosok perempuan biasanya ya, berambut panjang dan juga menggunakan jubah warna putih. Itu yang kita kenal selama ini ceritanya. Oke, jadi pemirsa, itu tanggapan dari Bang Adi mengenai sosok kuntilanak. Saya penasaran juga nih tanggapan dari Kisah ke Arahna. Gimana tanggapan dia tentang sosok kuntilanak ini? Coba jelaskan Kisah ke Arahna. Jadi gini Kang Yogi, Iya. kalau sepengalaman saya ya, emang kuntilanak benar dibilang tadi Kang Adi, Iya. nggak tinggi nggak apa kecil ya. Cuman yang namanya kuntilanak itu kan bisa berubah-ubah, ya kan. Makanya kuntilanak bisa jadi cewek cantik. Apalagi si kuntilanak kan dia punya mustika. Mustikanya itu susu konde. Iya. Kalau si susu kondenya kita udah dapat, kita bisa disuruh si kuntilanak itu. Ibaratnya di depan rumah kita nih, buat untuk jaga-jaga ya kan. Nah kita suruh kalau susu konde yang udah dapat kita itu, jadi kalau ada yang mau jahat, mau jahil ke rumah kita apa yang mau nyuri gitu kan, kita bilang suruh nampakin, dia akan nampakin. Bisa berupa seperti apa aja, seperti kayak gitu. Oh, jadi tapi misalkan kalau misalkan ada masyarakat nih, dia kayak menemukan sosok yang seperti halnya kita lihat biasanya itu kuntilanak berambut panjang, menggunakan jubah warna putih, itu kita tidak bisa bilang hoax juga atau nggak bisa bilang benar juga ya, soalnya kan kata Ki Saka Arahna kuntilanak itu bisa berubah-ubah bentuk, bisa kecil bisa besar gitu. Jadi pemirsa, itulah tanggapan dari Ki Saka Arahna dan juga Bang Adi bahwa memang kuntilanak itu dia tidak berbentuk satu bentuk aja, jadi dia bisa berubah-ubah, bisa besar, bisa kecil. Oke, jadi pemirsa, di sini saya sudah mendapatkan sedikit pencerahan tentang cerita atau sosok kuntilanak yang sudah tersebar di masyarakat luas. Terima kasih juga kepada Ki Saka Arahna dan juga Bang Adi yang sudah menceritakan tanggapan tentang sosok kuntilanak ini. Tapi di sini saya masih banyak banget pertanyaan tentang si sosok kuntilanak ini nih, yang bikin penasaran itu masih ada dalam hati saya. Oke Bang Adi,
Jadi apakah ada tanda-tanda yang jelas yang mungkin bisa kita rasakan kalau adanya tanda-tanda kuntilanak itu datang? Jadi setiap makhluk halus itu Ya. banyak tanda-tandanya. Hmm. Kayak misalkan kuntilanak, genderuwo, pocong dan lain sebagainya. Itu pasti mereka mempunyai tanda-tanda kemunculannya. Misalkan kuntilanak. Kalau kuntilanak itu ada mitos mengatakan itu bahwasanya kalau ketika kuntilanak muncul itu ada suara bebek dulu. Suara bebek. Terus ada orang yang ketawa dan ketawanya itu jauh. Itu berarti kuntilanaknya dekat. Oh iya. Nah, kalau misalnya kuntilanak suaranya dekat itu berarti jauh. Kayak gitu misalkan. Dan biasanya juga ada bau-bau kayak misalkan bau kencur, terus bau melati kayak gitu misalkan. Oh, itu bisa dibilang tanda-tanda Iya. akan munculnya kuntilanak. Oke. Kalau menurut Ki Sakaarahna gimana itu tanggapan Ki Sakaarahna tentang tanda-tanda kemunculan kuntilanak itu? Apakah benar katanya ada suara bebek atau suara burung hantu atau suara ketawa-ketawa itu, gimana tanggapan Ki Sakaarahna? Ya mungkin itu mah kalau suara bebek yang mau nyocok. Iya, bisa jadi. Ya kalau masalah jauh kata Kang Adi tadi ya kan, Iya. ibaratnya kuntilanak ada yang mau kencur ya kan, Iya. ya ada sebagian yang kayak gitu ya kan. Nah terus kuntilanak suaranya apa? Bebek. Kalau dekat ibarat jauh ya kan, kalau jauh berarti dekat ya kan. Nah itu yang saya bingung ya kan, kuntilanak kayak gitu. Kalau bau kencur mah ya bisa aja kan yang tukang jamu lewat. Oke pemirsa, dari tanggapan Bang Adi dan juga Ki Sakaarahna ada satu tanggapan mereka yang membuat saya itu kayak heran dan juga aneh. Dari tanggapan mereka itu ada satu tanggapan yang mereka bilang begini, katanya suara kuntilanak itu kalau ada suara ketawanya itu jelas, jadi si kuntilanak itu jauh. Dan jika suara ketawanya itu jauh, maka si kuntilanak itu berdekatan dengan kita. Saya juga masih simpang siur ceritanya benar atau tidak tanggapan mereka itu tentang kuntilanak tadi, tanda-tanda kuntilanak tadi. Oke pemirsa, jadi di sini yang saya bingungin juga, kuntilanak ketawa aja kita takut ya. Iya. Apalagi kuntilanak marah, gimana nih? Kita lari mungkin kali ya. Bisa jadi dari situ. Iya masih bisa jadi. Terus ada juga katanya kalau suaranya jauh itu kuntilanaknya dekat. Kalau suaranya dekat, kuntilanaknya jauh. Itu kayak Ini ya, kayak apa? cinta. Kayak cinta. Iya. Jauh di mata dekat di hati. benar. Berarti kuntilanak itu hasil dari apa? Cinta yang terpendam. Makanya Iya. jadi gentayangan penasaran. Iya, itu benar-benar. Cinta PSBB. Gitu kan? Oke, jadi oke Bang Adi. Jadi apa namanya ya? Kemunculan kuntilanak itu apakah cuma di malam hari atau bisa juga siang hari, Bu? Gimana tanggapan Bang Adi? Jadi tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan kuntilanak itu muncul di siang hari. Iya. Karena biasanya kuntilanak itu kadang bisa masuk atau dalam artian nyurup ya ke orang. Dan tapi saya belum pernah lihat secara wujudnya kuntilanak di siang hari, belum pernah. Kalau malam-malam ya saya pernah. Iya. Dan itu pun saya lari juga ya pada waktu itu. Jadi gimana ya, saya bingung juga, tapi pernah ada sih Bang, pernah ada yang nemuin kuntilanak di siang hari itu ada. Tepatnya itu pas tengah hari ya, pas jam 12 siang itu ada. Oke, jadi seperti tanggapan Bang Adi tadi bahwa tidak menutup kemungkinan kuntilanak itu muncul di malam hari dan juga di siang hari. Terus gimana nih tanggapan Ki Sakaarahna tentang adanya kemunculan kuntilanak di malam hari dan juga di siang hari? Apakah benar ada kuntilanak yang muncul di siang hari? Kalau sepengalaman saya Kang Heri, jadi kuntilanak emang kemunculannya itu tengah malam ya kan, keluarnya kuntilanak. Kalau di siang hari bisa dia, tapi dia nyurup ke orang, nyurup. Jadi ngemediasi ke orang, itu sepengalaman saya. Ya, kurang banyaknya seperti kayak gitu. Oke, jadi pemirsa itu tanggapan mereka. Tapi di sini saya juga masih bingung kenapa sosok hantu satu ini dinamakan kuntilanak. Apakah dia hanya mengincar anak-anak saja atau mungkin dia mengincar semua kalangan gitu? Gimana nih tanggapan Bang Adi?
Kenapa dia namanya kuntilanak? Kalau menurut saya dari nama kuntilanak itu saya belum tahu ya. Cuman biasanya kuntilanak itu mengincarnya itu dari yang berbau amis. Berbau amis. Misalkan ada orang yang melahirkan, itu bisa datang. Bau-bau darah itu datang kuntilanak itu. Jadi misalkan dari telur aja, telur itu bisa sama kuntilanak diambil di sini. Itu kalau menurut sepengetahuan saya seperti itu. Oke. Gimana tanggapan kisah Kak Arana tentang sosok hantu yang dinamakan kuntilanak ini? Dari mana gitu asal mula nama kuntilanak ini? Kalau menurut saya mah mungkin gitu Kang Heri ya. Iya. Jadi si kuntilanak itu hasil dari cinta yang terpendam. Jadi begitu dia mati gitu kan, mati karena hasil cinta terpendam, jadilah dia kuntilanak. Oh gitu gitu. Ya kan? Jadi makanya cinta yang terpendam itu kan jadi penasaran kan. Makanya penasaran itu kuntilanak Kang Heri. Jadi mengejar cinta Jadi genteng, makanya dia ketawa-tawa terus. Coba kalau marah katakan Heri kita mau orang pada lari kan. Iya, benar. Jadi gitu Kang Heri. Oke, jadi pemirsa, nama kuntilanak itu memang mungkin ya sudah sudah tepat dengan sosok hantu ini karena dia mengincarnya yang bau amis-amis kayak bayi-bayi gitu ya. Tapi yang saya heran, ada juga yang berpendapat bahwa hantu yang datang ketika ada orang melahirkan itu disebutnya wewe gombel ya. Kuntilanak. Kuntilanak itu sebenarnya. Oh, jadi hubungan wewe gombel sama kuntilanak itu sama sebenarnya. Kalau gombel beda lagi ya kan ya. Beda. Soalnya kan wewe gombel juga dia nyuri anak-anak gitu loh. Ya kalau wewe gombel itu biasanya nyuri anak-anak yang umurannya 6 tahun yang biasanya pas maghrib keliaran ya, nyulik anak-anak sih biasanya kalau wewe gombel. Jadi ketika anak lahir datangnya kuntilanak, ketika anak itu udah gede datangnya wewe gombel. Wewe gombel. Oke. Sebenarnya nih sosok kuntilanak itu berbahaya nggak sih bagi kita? Ya berbahaya kalau yang buat orang yang biasa gitu kan. Ya mungkin yang kalau udah punya pagar kayak gimana udah bakal bahaya. Karena kan intinya kita kan yakin kalau kayak gitu itu. Jadi kata orang Sunda mah apa tuh? Ulah saling ganggunya kan. Masih saling mengganggu masing-masing. Berarti kita cukup sama Al-Fatihah kan. Gimana tanggapan Bang Hadi tentang bahayanya kuntilanak? Ya kalau menurut saya sih nggak bahaya ya, tergantung kitanya. Karena kalau misalkan saya penasaran ya pengen lihat kuntilanak, itu dia nggak berani nunjukin. Tapi ketika saya lagi biasa-biasa aja, kadang kuntilanak lagi posisi lagi nggak siap nih ya, lagi posisi nggak siap, tiba-tiba kuntilanak itu datang gitu. Dan yang kata orang-orang kuntilanak itu bisa membunuh sih sebenarnya itu karena ketakutan kita sendiri sebenarnya. Sugesti sebenarnya. Sugesti. Kuntilanak datang kita lari. Sugesti mah nggak bakalan kan. Tapi kuntilanak juga sebenarnya bisa nggak sih dipanggil gitu loh? Dipanggil Ya bisa untuk Bisa, ya. itu bisa. Oke pemirsa, jadi setelah dengar tanggapan dari Bang Adi dan juga kisah Kak Arana tentang bahaya kuntilanak kepada kita itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya sosok kuntilanak ini. Mungkin yang selama ini kita tahu, selama ini kita dengar bahwa kuntilanak itu bisa membunuh manusia itu mungkin karena ketakutan diri kita yang terlalu tinggi terhadap hantu-hantu khususnya si kuntilanak ini. Makanya makanya yang tersebar di masyarakat itu bahwa si kuntilanak ini bisa membunuh manusia. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu berbahaya bagi kita semua. Untuk itu nanti kita akan melakukan ekspedisi di luar area. Kita akan melakukan komunikasi dengan sosok kuntilanak itu. Tapi saya di sini akan meminta bantuan kisah Kak Arana dan juga Bang Adi untuk melakukan ekspedisi di luar area itu. Karena mungkin saya sendiri masih masih mentah pengetahuannya tentang kuntilanak ini. Jadi saya merasa agak takut gitu ya. Oke pemirsa, jadi langsung aja kita saya Herianto dan juga Kisah Arana bersama Bang Adi juga kita langsung aja pergi ke area luar untuk melakukan ekspedisi tersebut. Oke, ayo kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Malam ini kita akan melakukan sebuah ekspedisi tepatnya di sebuah perhutanan ya. Iya Kang Adi. Ya, jadi kita akan membuktikan bahwasanya hal-hal yang seperti itu ada di sekitar kita. Untuk itu
kita telusuri hutan ini. Iya. Gimana? Asyik Kang Adi. Ini orang ini. Oh, ada pergerakan Kang Adi. Pergerakan apa ini? Hah? Baru auranya semakin kencang. Coba kita susuri terus. Tapi tidak ada, dia belum nampak Kang Adi. Ayo coba semakin tegang ini Kang Adi. Ayo jalan. Terus. Kang Adi. Mana ini? Jadi tadi sudah mulai ada pergerakan ya? Iya, ada pergerakan. Semakin tegang ini Kang Adi. Saya merasakan ada sesuatu gitu. Iya, saya juga merasakan. Assalamualaikum ya ahli gaib. Nah, hajiin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dina barakati barakati khusus. Sehingga gebdo yang ada di sini. Adi, ini aura semakin kencang Adi. Itu yang putih apa itu? Mana yang mana? Center. Center dulu. Yang mana itu ya? Iya, itu apa itu? Penampakan itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Coba. Penampakan itu. Yang itu ya. Makin kencang Kang Adi. Kencang. Coba liatin. Kok itu gerak Kang Adi? Iya. Kang Adi gerak Kang Adi. Hah? Apa itu? Coba ikutin kamera, ikutin. Ayo. Ada. Wih, Kang Adi. Terus cari. Coba jangan ini. Kang Adi. Tadi jalannya ke sebelah sini Kang Adi. Iya, tadi ke sana. Sini kemana ini ya? Kamera, ikutin kameramen. Coba kameramen sebelah sini nih. Ini kemana ini? Saya ketemu Kang Adi. Saya kaget tadi Ki. Ya sama. Jadi mereka mulai menunjukkan lagi Ki. Coba. Jadi pemirsa, kita itu tidak ada settingan apa-apa. Tadi itu benar murni. Saya juga kaget. Saya hampir copot jantung saya. Tadi itu dia itu larinya ke sini Ki ya. Ya sebelah sini larinya tadi. Lari ke sebelah sini Kang Adi. Tapi kita telusuri tapi tidak ada Ki. Cepat sekali dia ya. Nah, gimana ini Kang Adi? Kita lanjut lagi Ki, coba Ki. Saya cari terus. Periksa penasaran nih. Coba kameramen. Kameramen. Ke bawah. Itu center ke bawah. Kameramen. Wih, lampu. Wih, itu Kang Adi. Saya takut ini Kang Adi. Gimana? Saya udah nggak kuat ini. Iya. Itunya apa? Si pocongnya mundur lagi tadi. Gimana Ki? Ya udah. Buat malam Untuk ini gimana? malam ini kita udah dulu sampai di sini Kang Adi. Nanti buat besoknya kita ekspedisi lagi ya. Ya udah. Jadi sampai pemirsa, malam ini perjalanan ekspedisi kita cukup sampai di sini aja. Karena kan kita juga udah nggak kuat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.